Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzal islama bi'ulumil ulama wa a'azzal bilada binahdatil ulama. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa imamil atqiya wa mir'atil awliya wa yambu'i ulumil ulama wa mu'tamadi futuhil awliya wa ala alihi wa ashabihil asfiya wattabi'ina lahum bi ihsan taraku lana ma'arifahum wa turrathahum al-gharra wa tharra. Amma ba'du. Fanahdatul ulama'i syajaratun tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama wa hiya ta'ti bibayani syari'ati allati hiya adlun kulluha haqqun kulluha rahmatun kulluha maslahatun kulluha wa tal'abu hadhil jam'iyyatu dawraha fi islahil ummah wa islahil watan wa islahil ardil ma'murah. Hadratal muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, para alim ulama, para masyayikh, wabil khusus pangersa Uwa, pangersa Umi, pangersa Uwa Anom, ya. Masih Anom itu. Para masyayikh yang lain, Menteri Perhubungan yang menghubungi datang ke rumah saya, Pangersa Nginurdin, juga Pangersa Yai Haji Nawawi, hadir di sini para masyayikh yang lain, para habaib, tokoh dan pemuka masyarakat, pejabat-pejabat, tentunya yang saya cintai, santri-santri Pondok Pesantren Az-Zainiyah, ayyuhas salik, al-mujahid, sallu ala Nabi Muhammad. Takbir. Oh, eta passwordnya nya. Malam hari ini alhamdulillah saya dapat hadir di pondok pesantren, di tempat seorang ulama besar yang wallahi saya sudah lama mendengar namanya. Dan saya termasuk orang yang kagum mendengar beliau bicara. Yang bicaranya betul-betul dari hati. Karena orang yang bicaranya dari hati biasanya adalah orang yang sudah diterima Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian juga bisa diterima oleh manusia. Alamatul qabul indallah al-qabul inda qulubin nas. Orang yang cirinya diterima Allah Subhanahu wa taala adalah ketika beliau berbicara
maka insya Allah apa yang beliau sampaikan akan masuk ke petala hati yang paling dalam. Begitu dalam bahasa Indonesianya. Kalau beliau menjelaskan tentang burdah, indah sekali. Kalau beliau menjelaskan tentang hikam, indah sekali. Tapi sayang Masya Allah, saya ini termasuk yang menyesal. Kalau Kiai Nawawi sempat bertemu beliau, saya tidak sempat bertemu. Tapi walaupun saya tidak sempat bertemu di dunia, semoga insya Allah dengan hadirnya saya di tempat ini, menjadi sabab saya bisa berkumpul bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setengah jam saya berbicara dengan Pangersa Anom, itu saya sudah bisa menggambarkan bagaimana beliau ini ya, Pangersa Uwa ini ya orang alim. Karena orang alim itu tidak pernah menonjolkan kealimannya. Dalam kitab Hikam, Imam Ibnu Athaillah mengatakan, man ra'aitahu mujiban likulli ma su'ila wa mu'abbiran likulli ma syahida wa dhakiran likulli ma alima fastadilla ala wujudi jahli. Kalau kau melihat orang, lalu orang tersebut setiap ditanya menjawab, setiap ditanya menjawab, cepet jawabnya kayak teh AI. AI ya. Protes iya ya. Saya kan mengikuti senior saya Kiai Nawawi ya. Karena kita lagi di daerah Sunda bilangnya teh naon tadi? Teh ai, maaf ya. Bang orang Sunda terkenal yang eta di Turki ada masjid namanya Hagia Sophia. Katanya itu sebenarnya awalnya Pajajaran pergi ke sono nyari putri Pasundan yang dibawa katanya ke Eropa. Sampai sana di Konstantinopel nanya, Hagia Sophia cenah. Hagia Sophia jadilah itu Hagia Sophia. Nah, ini saya dapat ilmunya dari Kiai Nawawi. Teh ai contohnya. Wah, terima kasih ilmunya Kiai. Jadi tahu kalau di Sunda AI itu jadi apa namanya? Teh ai. Kalau ada orang setiap ditanya cepet jawab plak. AI kan begitu. Namanya saja artificial intelijen, cepat sekali. Intelijen manusia aja kalah ya Pak TNI. Cepet tak. Waduh. Saudara-saudara, tapi jangan salah. AI itu sebenarnya bodoh kalau kita tidak kasih tahu. Karena informasi AI sesungguhnya ya dari kita juga. Betul apa tidak? Beda dengan ulama-ulama kita seperti Pangersa Uwa yang tidak saja punya ilmu yang dari zahir menggunakan ilmu basar tapi juga menggunakan basirah. Beliau ini seperti yang dikatakan Imam Ibnu Athaillah, kalau kau melihat ada seseorang setiap kali dia ditanya langsung menjawab. Wa mu'abbiran likulli ma syahida. Dan setiap melihat sebuah fenomena lalu menceritakan. Wa dzakiran likulli ma alima. Dan terus menjelaskan akan segala apa yang dia tahu. Fastadilla ala wujudi jahlih. Maka itu cukup jadil. Fastadilla bidzalika ala wujudi jahlih. Maka jadikanlah apa yang tiga hal tadi itu sebagai dalil bahwa bahwa sesungguhnya yang bersangkutan adalah orang bodoh. Kalau orang pinter justru tidak mudah menjawab, tidak merasa hebat, tidak merasa alim. Kalau dia merasa alim berarti bodoh. Apa alasannya? Kata Imam Ibnu Ajibah dalam kitab Iqadul Himam,
Amma wajhu jahlihi, adapun kenapa yang bersangkutan itu kelihatan betul bahwa yang bersangkutan dia bodoh, karena wali'annahu yu'aridu kalam Allah Ta'ala, karena yang bersangkutan telah betul-betul bertentangan dengan apa yang Allah sampaikan dalam Quran. Kalau orang merasa tahu semua, berarti dia bertentangan sama Quran. Sebab dalam Quran Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalau mereka bertanya padamu, hai Nabi Muhammad, tentang ruh, apa itu ruh, apa itu nyawa? Jawablah, qulir ruhu min amri rabbi. Yang tahu tentang ruh adalah, hakikat ruh adalah Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilah. Dan kalian itu sesungguhnya dikasih ilmu oleh Allah sangat sedikit. Saya semakin banyak keliling, semakin banyak baca, tambah merasa bodoh. Ya ternyata saya banyak belum tahu. Teh Ai aja baru tahu di dia. Teh Ai. Ya Allah, kalau Ayah Sophia saya sudah ke sana beberapa kali, 5 kali. Di mana Ayah Sophia? Turkiye. Ya, Turkiye. Saudara-saudara, beliau dari apa yang diceritakan, dan saya memang pernah mendengarkan pengajiannya, Masya Allah. Saya mendengarkan, kalau beliau menjelaskan itu Masya Allah. Saya belum mendengarkan Pangersa Anom. Nanti saya cari fil YouTube. Fil YouTube ayah. Nanti saya cari fil YouTube. Suaranya sama Pangersa Uwa. Masya Allah, memang begitu. Nah, saudara-saudara, orang alim itu justru tidak pernah merasa alim. Wa su'ila Malikun anithnataini wa thalathina mas'alatan. Imam Malik rahimahullahu ta'ala, penulis kitab Muwatta, pernah ditanya oleh murid-muridnya, oleh santrinya yang jauh datang dari beberapa tempat, anithnataini wa thalathina mas'alatan, ditanya 32 pertanyaan. Fa'ajaba fi thalathin, beliau hanya jawab berapa? 3 pertanyaan. Wa qala fil baqi la adri. Sisanya beliau bilang, saya yang sisanya 29 tenyaho. Benar tenyaho? Bahasa halusnya apa tenyaho? Teterang. Masya Allah, maklum orang Jakarta asli pakai shot. Jakarta asli pakai shot. Kalau beliau mah Jakartanya juga Sukabumi Selatan, sekarang ke Sukabumi diskotik. Ya Allah. Sampai mana tadi? Imam Malik ditanya 32 pertanyaan, dijawab tilu. Ditanya 32 jawab hanya 3. Wa qala fil baqi la adri. Sisanya tidak tahu. Faqila lahu, maka kemudian orang-orang yang nanya ini, wahai Imam Malik, kalau nanti saya pulang bagaimana saya ngomong sama orang yang nanya ini titip pertanyaan? Qul lahum Malik la adri. Gak usah malu, saya gak malu, bilang saja sama orang kampung yang titip pertanyaan, Malik nih, Malik. Imam Malik maksudnya la adri. Malik tidak tahu jawabannya. Masya Allah. Jadi kalau ada orang merasa paling hebat, ilmunya paling hebat dalam hal apapun, berarti fastadilla bidzalika ala wujudi jahlih. Kau cukup jadikan itu sebagai dalil bahwa orang tersebut pada hakikatnya adalah orang bodoh, orang pinter, nggak gampang bicara. Makanya cirinya orang alim
berbicara itu sedikit, seperlunya. Nah, kenapa? Kalau kebanyakan bicara bahaya. Contohnya sekarang, orang gara-gara salah ngomong ngatain orang tolol, ngatain orang naon. Kalau nggak tolol satunya apalagi bilangnya itu? Hah? Goblok apa ya? Apa? Yang rame tolol di media sosial kan ya? Wah, akhirnya inilah yang terjadi. Kenapa? Ya orang yang bagus itu ngomong secukupnya. Dalam satu kalam hikmah dikatakan, la tu'tul hikmata li ghairi ahliha fatadhlimuha wa la taktumuha li ahliha fatadhlimuhum. Kamu kalau punya ilmu, punya kalam hikmah, jangan kamu berikan sama orang yang kira-kira belum siap menerima kalam hikmah atau nasihat itu. Nanti kau berbuat zalim sama kalam hikmah atau ilmu itu. Bahasa gampangnya, Jang, Neng, ilmu itu harus disampaikan sesuai dengan kira-kira siapa yang mendengarkan. Khawatir nanti ilmunya ketinggian, yang ngedengerin geus pada ngantuk lah. Wih, ayyuhas salik al-mujahid, sallu ala Nabi Muhammad. Takbir. Nah, berarti masih melek. Jadi hikmah itu harus disampaikan ilmu kepada orang yang layak menerimanya. Nah, itulah kenapa NU, ini katanya temanya NU ya. NU itu kan salah satu prinsipnya tawassut. Tawassut itu maknanya moderat. Apa moderat itu? Para santri, para salik, santri-santri pangersa uwa, santri-santri pangersa anom, uwa anom. Ya. Kalau ini uwa etanya saya, uwa Nurdin, uwa Nurdin. Ya. Hah? Oh, tah jadi uwa. Tabere uanya. Ya. Sampai mana tadi lupa jadinya. Tawassut itu NU apa maknanya? Tawassut itu dua nih maknanya. Haqqun baina batilaini wa adlun baina dzulmaini. Masya Allah. Apa makna tawassut? Tawassut itu, ini keputusan Munas NU supaya dicatat. Ini kan saya kan bicara sebagai pengurus NU-nya itu dia. Ya supaya tahu, supaya Anda tahu santri pangersa UA ini supaya tahu, UA itu saya tahu Wakil Rais Syuriah PWNU-nya. Nah, ini NU ini luar biasa ketika menerjemahkan apa makna tawassut. Tawassut ini saya tulis singkat saja. Maknanya ya singkatnya tawassut itu adalah adlun apa haqqun baina batilaini wa adlun baina dzulmaini. Dia tengah-tengah. Tengah-tengah haqqun. Dia selalu bersikap hak di antara dua kebatilan. Contoh, dalam tauhid kita itu mengenal ajaran monoteisme. Tauhid, Tuhan yang satu. Ini tengah-tengah antara orang yang tidak percaya Tuhan. Ada kan orang tidak percaya Tuhan? Ada juga orang yang percaya Tuhannya banyak. Sekarang ini banyak di beberapa negara bahkan di Eropa. Orang yang dia tidak percaya Tuhan. Ateis. Ateis sama teis lain tak? Ateis, sanes teis, sanes. Tiis naon tiis? Dingin.
Dingin, Masya Allah tiis pisan ieu mah. Masya Allah sampai dikasih kaos kaki. Ya, makanya kalau ateis tidak percaya Tuhan. Ada lagi yang disebutnya soft ateis. Soft ateis itu ateis alus. Ada juga bocor alus lain ya mah. Nah, kalau ini soft ateis, ya dia kalau ditanya itu coba orang-orang sekarang di Eropa, di Rusia, apa agama Anda? Dia bilang, bapak saya Kristen, bapak saya Protestan. Anda? Saya juga bingung ya katanya. Karena nggak enak, takut tersinggung. Betul apa tidak? Lah kita ini NU agamanya adalah menganut tauhid la ilaha illallah haqqun baina batilaini wa adlun baina zulmaini, dan kita selalu bersikap adil baina zulmaini, di antara dua kezaliman. Pelit itu jelek. Betul apa tidak? Pelit jelek apa tidak? Jelek. Boros jelek apa enggak? Lah, yang bagus tengah-tengah. Itu adil namanya. Boros jelek kayak jagoan Bogor, biar tekor asal kesohor. Pelit jelek lagi. Orang pelit itu katanya susah masuk sorga. Orang di atas pintu sorga katanya. Kalau letkol heru katanya di atas pintu sorga ada tulisannya, pelit dilarang masuk. Al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang yang pelit, orang yang medit, orang yang koret. Orang India bilang mah meregehese, cap jahe. Jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan api neraka. Nonang nong neng. Ini gara-gara habis makan mochi tadi. Jadi bisa ngalogat Sunda mendadak gimana. Gara-gara mochi pangersawa. Masya Allah. Pelit jelek apa jelek? Jelek. Boros jelek apa jelek? Lah kita diajarkan adlun baina dzulmaini, berlaku adil di antara dua kezaliman. Nah, ini ajaran Allah dalam Quran. Coba baca surah Al-Isra itu. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ, jangan kau letakkan kedua tanganmu di lehermu. Maksudnya pelit. Bahasa Indianya naon? Merege, ese, cap jahe. Wala tabsutha kullal basti, tapi jangan kau juga berikan kayak tadi, kayak jagoan Bogor. Kayak orang Bogor dia. Biar kesohor, biar tekor asal kesohor, jangan. Itulah NU. Dalam segala hal kita diajarkan Masya Allah adil. Ketika kita suluk, kita lakonin semuanya itu iman, Islam, ihsan.
syariat, tariqat, hakikat. Ini adil. Sebab apa? Sebab ini memang yang akan membuat kita wusul sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma'laha ma muthila. Fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun wa haqiqatun. Gimana? Fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri thumma haqiqatun durrun ghala. Fasyari'atun akhdhun bidinil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wan nahyin jala. Wa tariqatun akhdhun bi ahwatakal wara wa azimatin kariyadatin mutabattila. Wa haqiqatun lawusuluhu lil maqsidi wa musyahadah nurat tajalli binjala. Masya Allah, NU mengajarkan ini. Jadi kalau nanti santri-santri Az-Zainiyah, murid-murid Pangersa Abah, baik yang hari ini masih di Az-Zainiyah maupun yang sudah di tempatnya masing-masing, yang mendengarkan pengajian ini langsung lewat live. Oh live ya? Oh live saya, salah deh ya Pak. Sebab saya kemarin pengajian di Dieng. Seperti ini, Banser bilang begini pada saya, Pak Kiai, ini yang hadir bukan hanya yang di lapangan, ada di dalam masjid, ada yang menyaksikan langsung Pak Kiai mengaji lewat live. Saya bingung. Live, mana ada live kata saya. Saya bingung. Oh paham saya, maksudnya live streaming. Live streaming jadi naon? Live streaming. Ini gara-gara Ki Nawawi lagi ini semua. Ada tilu ya Pak. Pertama naon? Teh ai. Kedua tadi apa? Ayaso. Iya, sekarang ada istilah baru naon? Mereges. Saudara-saudara. Jadi santri-santri Pangersa Ua supaya tahu NU mengajarkan kita berlaku apa tadi? Tawasud. Tawasud itu tadi pertama hakun baina batilaini wa adlun baina dzulmaini. Tidak boleh kita kemudian berlaku zalim. Itulah inti daripada ajaran Nahdlatul Ulama. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita diperintahkan mengelola alam semesta, dikelola. Ada sawah, ada hutan, ada apa saja. Tapi mengelolanya dengan cara yang baik, jangan dianggurin juga. Sawah, istri kan sawah juga. Iya. Nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Allah yang mengatakan istrimu laksana tanaman bagimu, garaplah dengan cara yang baik. Oh, paham apa tidak? Paham, belum paham Emang santri udah paham? Belum, makanya jangan disampaikan, nanti dolim. Nanti dolim. Itu cuma sekilas. Mengelola alam ini semesta, sawahnya, ladangnya, termasuk tambangnya, dikelola. Tapi dengan cara yang baik, tidak boleh merusak. Maka kita harus mengingatkan
Siapapun yang mengelola sumber daya alam, sebab sebagaimana amanat undang-undang, bumi, apalagi undang-undang dasar, bumi, air, laut, tambang. Pasal keberapa? Pasal keberapa? Santri apal apa tidak? Ayo pasal keberapa? Pasal 4 cepet amat 33 dulu. Pasal berapa? 33 harus dikelola dengan cara yang baik. Itu maksudnya adil. Tidak dikelola salah. Mengelola berlebihan sampai menimbulkan kerusakan alam, salah apa tidak? Salah. Oh memang untuk manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan seluruh apa yang ada di muka bumi untuk kalian manusia. Nabi Daud bisa bikin baju perang dari besi. Ya kan memang dari biji besi dikelola oleh Nabi Daud. Allah yang memberikan pertama kemampuan pengelolaan itu kepada Nabi Daud. Nah, supaya dikelola, jadilah tahu. Dulu orang nggak ngerti bikin baju besi. Kemudian lama-lama berkembang baju besi, jadilah semua yang besi-besi ini dari besi. Kan begitu, betul apa tidak? Kendaraan itu dari besi, besi semua. Ya karena kemudian manusia dikasih tahu cara mengelolanya. Ya. Saudara-saudara hadirin, itulah yang namanya adlun baina dzulmaini. Kita harus pada proses tengah-tengah wasatiyah ini. Kita juga harus wasatiyah, adlun baina, adil antara bagaimana kita mengurus rohani kita tapi juga mengurus jasmani kita. Badan harus diurus tapi rohani spiritual harus. Itulah kenapa lagu Indonesia Raya berbunyi, bangunlah, bangunlah untuk Indo. Nah itu berarti penciptanya tahu betul tentang konsep tawassut. Sebab kalau negeri ini cuman bagus badannya, fisiknya, bangunannya, tapi kemudian orang-orang yang ada di negeri ini tidak bagus rohaninya, spiritualnya, dia seperti rumah sakit. Pernah lihat rumah sakit? Anak-anak, saudara-saudara hadirin, rumah sakit bangunannya hebat. Ada yang 5 lantai, 6 lantai, pakai lift. Oh ya, pakai live, dibalik. Yang satu tadi live streaming, giliran ini rumah sakit pakai apa namanya? Pakai live. Dibalik. Pakai lift, pakai AC, alatnya canggih. Tapi saya mau tanya, Anda kita semua pernah apa tidak membayangkan pengen tinggal lama di rumah sakit? Enggak mau. Kenapa? Walaupun susternya cantik-cantik ya Kiai Nawawi. Dokternya ganteng-ganteng, Teh Iis. Mau apa tidak? Mau apa tidak kira-kira di situ? Tidak. Itu tadi karena tidak sempurna. Ya maunya yang normal begini. Itulah adlun baina dzulmaini. Untuk bisa sampai pada memahami konsep semacam ini. Haqqun baina batilaini wa adlun baina dzulmaini. Tentu para ulama melalui sebuah proses yang panjang. Baik kalau kata santri menggunakan teori istintaji maupun teori istiqro'i. Teori deduktif maupun teori induktif. Liar iomanya. Paham tuh? Ya udahlah nggak usah dilanjutin. Paham apa tidak? Pura-pura paham. Maksudnya begini, seluruh ajaran Islam, baik menggunakan teori, dilihat satu-satu contoh permasalahan, kemudian disimpulkan, maupun dari satu konsep atas kemudian dipecah-pecah,
intinya memang kesimpulannya agama Islam itu, syariat itu yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membawa agama yang agamanya, syariatnya berisi tentang keadilan, berisi tentang perkara hak, berisi tentang rahmah, berisi tentang kemaslahatan. Wa kullu ma kharaja minal adli ilal jur, wa minal haqqi ilal batil, wa minar rahmati ila diddiha, falaysa minas syariah. Kesimpulannya begini, kalau ada orang menjelaskan syariat Islam, apakah yang bersangkutan dipanggil kiai kah, dipanggil habib kah, dipanggil ustadz kah, dipanggil pangersa kah, tapi kok ajarannya tidak menjelaskan tentang keadilan? Kok ajarannya jauh dari hak? Ajarannya jauh daripada rahmat Allah. Ajarannya jauh dari kemaslahatan. Misalnya mengajak, ayo para santri, kita demo DPRD, kita demo. Ayo. Misalnya ada, ayo kita demo, tapi kita bakar DPRD itu. Ikut apa tidak? Nah, itu yang saya maksud. Kalau cuman ngajak demo karena protes, ya Allah DPRD kenapa gajinya gede, DPR RI kenapa gajinya gede, padahal guru-guru pondok badannya kurus-kurus. Betul apa tidak? Padahal buruh gajinya UMR-nya masih apa namanya? Rendah. Ya kalau cuman menyampaikan aspirasi boleh, tapi kalau misalnya kita menuduh, kok ada orang dengan gelar apapun mengajak kita membakar, baik membakar fasilitas umum, membakar yang namanya gedung-gedung pemerintahan, atau membakar rumah-rumah ibadah milik agama lain, kira-kira diikuti apa tidak? Tidak, kenapa? Ini pasti sudah tidak hak lagi. Bukan perkara hak dan falaisa minas syariah. Makanya kalau ulama NU gak pernah itu ngajarin santrinya demo sampai merusak, tidak pernah. Coba dulu, NU pernah demo 5-day school, Masya Allah. 5-day school, you know? You know? Yes. Pernah dengar? Dulu pernah hampir ada kebijakan katanya belajar full 5 hari, Sabtu Minggu libur sekolah. Ini yang dirugikan adalah madrasah-madrasah. Betul apa tidak? Yang dirugikan adalah santri-santri yang tentu karena yang namanya madrasah, yang namanya santri, mayoritas adalah warga NU. Maka kiai-kiai NU turun, Jawa Tengah, Jawa Barat spontan. Tapi NU kalau demo damai. Karena demo itu bagian daripada demokrasi. Menyampaikan pendapat, aspirasi. Enggak pakai bakar-bakar. Alhamdulillah karena kiai-kiai ngajak demo di Jawa Tengah turun puluhan ribu. Di Yogyakarta turun puluhan ribu. Puluhan ribu. Enggak ada yang dibakar-bakar. Akhirnya pemerintah membatalkan. Tapi enggak seperti yang sekarang ini kita terjadi, Masya Allah kita lihat sedih. Saya bilang ini pasti yang demo ini enggak pernah belajar tentang ajaran yang diajarkan Nahdlatul Ulama. Atau setidaknya ini pasti ada orang-orang yang ikut bermain api di tengah-tengah demo itu yang sengaja ingin merusak bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai, saudara-saudara. Betul apa tidak? Ini bahaya. Makanya apakah NU anti demo? Tidak. Tapi NU anti demo yang menggunakan anarkisme, yang menggunakan kekerasan yang hanya menimbulkan kerugian buat bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.
Nah iya, kita tahu yang namanya tentara seperti beliau ini, polisi ini, saudara kita juga, betul apa tidak? Masya Allah, dia tentara seperti beliau ini, Letkol Heru, Letkol Hendra, santri Pangersa Ua. Ya polisi juga ya sholat, ya puasa. Maka kalau ada sampai orang demo, bakar-bakar begitu, ngelemparin, bahkan dituding-tuding. Yang saya sedih sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak tepat di situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Polisinya dituding-tuding, dilempar pakai aqua. Lama-lama polisinya kesel, dia jawab, Sami Allahu liman hamidah. Tentara di bagian belakangnya polisi kan, jawab, Rabbana walakal hamdu. Nah ini yang paling penting ini malam hari ini. Saya ingin menjelaskan salah satu prinsip yang ada di Nahdlatul Ulama yang namanya prinsip tawassul. Nah syariat ini itu isinya pasti maslahat. Dalam hal apapun diukur. Nah para hadirin, ayyuhas salik, al-mujahid, sallu ala Muhammad. Takbir. Ini yang harus dipahami. Udah 1 jam ya? Udah ya? Belum? Belum terasa. Udah 1 jam ya? Masih mau lanjut masih? Masih? Baiklah. Makanya kalau Anda menemukan ulama-ulama seperti Pangersa Ua, yang mengajarkan ajaran yang indah ini, cari. Cari sanad, memang sanad itu penting. Zaman dulu saya baca di dalam kitab Fajrul Islam, ditulis oleh seorang ulama Mesir namanya Ahmad Amin. Itu orang zaman dulu cari sanad pergi jauh-jauh. Kesana kemari. Ya. Ada namanya sahabat Jabir bin Abdullah untuk mencari satu hadis. Dia harus ke Mesir. 1 bulan. Dia harus beli yang namanya onta. Dia beli onta pergi hanya untuk 1 hadis menjelaskan tentang kisas. Wa ruya anna Jabir bin Abdullah sami'a wa huwa fil Madinah. Dia sedang di Madinah dengar katanya ada orang namanya Uqbah bin Amir al-Juhani yang tahu 1 hadis tentang kisas. Oh masih ada yang dengar nih hadis tentang kisas itu. Siapa namanya? Uqbah bin Amir al-Juhani. Dia ke pasar, dia beli onta, berangkat ke Mesir. Maaf bukan Mesir, Syam. 1 bulan, tek, ngaji hanya untuk 1 hadis. Sampai di sana bertemu dengan Uqbah bin Amir. Kata Uqbah bin Amir, ada apa ke sini, Pangersa? Li haditsin, untuk 1 hadis. Yang aku dengar kau pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis itu. Hadis tentang hukuman kisas. Aku tidak ingin, aku belum mendengar ini sampai-sampai aku mati atau jangan-jangan kau mati duluan. Sebelum aku mati atau kau mati, aku ingin dengar dulu hadis ini. Masya Allah, itulah bagaimana ulama-ulama dulu mencari ilmu. Mencari apa namanya? Ilmu dari manusia. Bukan tadi itu. Bukan dari mana namanya? Teh Ai. Mbak Meta. Kalau sekarang namanya apa namanya? Mbak Meta. Ma'ajhala talabah syughluhumul YouTube. Yuftil jawaba wa laysa indahul kutubu. Ma'khadhuhul Google.
Wal meta qad dhahabu. Wal meta. Sekarang udah ada meta. Yang dulu belum ada Mbak Meta. Udah saya perbarui itu. Wa inna ma sanadu fil ilmi hudzahabu ma ajhalat talabah. Alangkah bodohnya para santri. Alangkah bodohnya para pencari ilmu, syughluhumul yutubu, jika yang bersangkutan berpikir dia cukup mencari ilmu dengan cara menonton YouTube. Lewat live streaming. Lewat apa namanya? Live streaming atau tayangan ulang. Boleh. Bukan tidak boleh saya katakan. Boleh apa tidak nonton YouTube pengajian? Boleh. Tapi tidak boleh menjadikan ini sebagai satu-satunya cara mencari ilmu, apalagi kok dianggap sanad. Sebab ngaji kalau lewat YouTube kan kemungkinannya satu, sinyal terganggu. Atau aya pulsa. Aya naon apa itu bukan pulsa apa namanya? Kuota. Aya naon? Kuota, repot ngaji. Makanya harus ngaji. Di samping ngaji lewat YouTube pasti berbeda dengan orang yang ngaji dengan syaikh langsung. Murabbir ruh yang mendidik kita. Ngaji dengan guru-guru para pangersa, kita lihat perilaku beliau, keikhlasan beliau. Disinilah bedanya antara ta'lim dan tarbiyah. Ta'lim dan tarbiyah. Tarbiyah hanya bisa didapatkan lewat guru yang kita melihat perilaku beliau sehari-hari. Dulu ayah saya, Kiai, ketika mesantrenkan saya di Jawa, saya dipesantrenkan di Pati. Matali'ul Falah kajian. Saya juga waktu itu masih kecil, ya umur 12 tahun. Entah bagaimana sekeluarga kami itu dipondokkan di situ belajar. Belakangan begitu dewasa saya baru tahu, oh karena memang para masyayikhnya, kiainya ikhlas-ikhlas. Kiainya, masyayikhnya, Masya Allah, antara ucapan dan perilaku sama. Qaulan wa amalan. Antara ucapan dan perilaku sama. Ayah saya cocok udah di sini. Semua sampai habis. Sampai anak adik saya yang paling bungsu ketika ayah saya menjelang wafat, wasiatnya saya dipanggil, Zulfa, mungkin saya tidak lama lagi. Pesan saya cuma satu, adikmu tiga-tiganya, saya keluarga 4. Saya baru tamat aliyah, adik saya 3 itu diamanatin suruh sekolah di sana sampai selesai. Dan adik saya tamat semua, 3. Waktu itu adik saya pas ingin pindah pondok. Ayah saya bilang boleh, tapi kau ongkos sendiri. Gak boleh pindah. Wah kata saya, abah saya galak ini ya. Belakangan saya paham, ayah saya sudah cocok sama masyayikhnya yang ikhlas-ikhlas. Masyayikhnya yang antara ucapan dan amalan sama. Nah inilah yang tidak ada fil YouTube. Tidak ada fil Google. Wal meta. Wal ai. Tidak ada di situ. Nah kita bersyukur, alhamdulillah, terutama yang masih ketemu sama pangersa uwa langsung. Wah sepuh ya. Atau sekarang masih bertemu yang pangersa uwa, wah anom. Lah ini teruskan, lanjutkan. Insya Allah ilmu yang Anda dapatkan di tempat ini ilman mubarakan fih. Ilmu yang diberkahi Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga insya Allah silaturahim saya di tempat ini juga silaturahim ya yang bermakna kebaikan. Moga-moga saya dapat keberkahan pondok ini. Sebagaimana saya berdoa, Allahumma barik li hadzal ma'had
wa barik li masyayikhi hadzal ma'had wa barik liman jaa wa jalasa fi hadzal ma'had. Ya Allah, berkahi pesantren Az-Zainiyah ini, berkahi para masyayikhnya, para gurunya, berkahi para santrinya, para salik yang terus melanjutkan perjuangan pangersa wa Zainul Abidin Bazul Ashab, dan juga orang-orang yang walaupun tidak menjadi santri langsung tapi pernah duduk di sini seperti saya ini. Dulu soalnya Imam Subki yang bernama lengkap Taqiyuddin As-Subki pernah membawa anaknya yang masih muda namanya, masih remaja namanya Tajuddin As-Subki. Diajak begitu dengar Imam Nawawi di Nawa meninggal, dari Mesir diajak. Perjalanannya tentu jauh dibanding saya dari Jakarta Utara ke sini. Perjalanannya dari Mesir ke Nawa, ke Syam 1 bulan lebih. Untuk ziarah. Karena ingin datang ke pesantrennya Imam Nawawi. Nama pesantrennya Darul Hadith. Sampai di sana beliau menangis. Tempat di mana pangersa Imam Nawawi mengajar dicium, sholat di situ. Lalu ayah saya kata Tajuddin As-Subki membaca syair 2 bait. Fa'ansyada baitaini. 2 bait itu dibaca. Wa fi daril hadithi latifu ma'nan ala busatin laha asbu wa awi ala anni amassu biharri wajhi makanan massahu qadamun Nawawi. Wa fi daril hadithi, dan di pesantren Darul Hadith latifu ma'nan, ada pesan yang dalam dan indah. Ala busatin laha asbu wa awi, di karpet yang aku bersujud di situ mengharap keberkahan tempat itu. Kenapa? Ala anni amassu biharri wajhi, aku berharap wajahku yang hina ini, kata Imam Subki, Taqiyuddin As-Subki, ayahnya, semoga wajahku yang hina ini, wajahku yang sederhana ini, bukan hina, semoga wajahku ini pernah mencium makanan massahu qadamun Nawawi, satu tempat yang Imam Nawawi pernah sholat di situ, ngajar di situ. Di mana tempat pangersa wa dulu ngajar? Saya mau nanti mencium tempat itu. Ya, karena ada contohnya. Inilah yang namanya tabarruk. Apa namanya? Mengambil barokah. Moga-moga saya hadir di sini dapat berkahnya. Allahumma amin. Semoga manfaat. Doakan para santri ya. Kalau tadi saya sudah mendoakan pondok ini, tolong doakan Nahdlatul Ulama ya. Organisasi ini semoga terus dijaga Allah Subhanahu wa taala. Semoga organisasi ini, organisasi Islam terbesar ini terus membawa kemaslahatan, membawa rahmah kepada masyarakat Indonesia umumnya dan juga kepada warganya khususnya. Bahkan semoga Nahdlatul Ulama ini membawa kemaslahatan, membawa rahmat bagi seluruh alam semuanya, ya, bagi dunia semuanya, dan semoga diperkuat Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hatur